Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fira Dewi Rahmasari dari kelas 4B yang sekarang di kelas 6A untuk mata kuliah Etika Profesi Tenaga Pendidik. Suaranya kurang kencang nggak? Oh iya Pak, saya gini. Di sini saya akan mempresentasikan tentang membangun guru kreatif. Sebelum saya menuju ke topik utamanya, saya akan menjelaskan tentang pengertian guru itu sendiri. Menurut dalam pada tahun 2017 halaman 21, guru adalah tenaga kependidikan yang berasal dari anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Nah, saya sendiri seringkali mendengar istilah tentang pengertian guru itu sendiri, di mana seorang guru adalah jembatan antara dunia pendidikan dan siswa. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui apa itu guru, lantas apa kreativitas itu sendiri? Kreativitas merupakan sebuah proses yang mampu melahirkan gagasan, pemikiran, konsep, atau langkah-langkah baru pada diri seseorang sehingga menghasilkan ide atau gagasan yang berguna untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Nah, lantas mengapa seorang guru yang merupakan jembatan dunia pendidikan dan para siswanya harus memiliki kreativitas ini? Nah, guru kreatif diartikan sebagai guru yang tidak pernah puas dengan apa yang disampaikannya kepada peserta didik. Dia akan berusaha menemukan cara-cara untuk menemukan potensi unik siswanya. Nah, lalu dengan kreativitas, guru bisa memberikan pengajaran yang disenangi peserta didik. Guru yang kreatif akan mampu menemukan kecerdasan setiap peserta didiknya. Dia juga menjadi produktif karena apa yang ditemukannya menjadi bahan pembelajaran yang menarik. Guru kreatif akan disenangi para siswa karena cara mengajarnya yang beragam sehingga tidak membuat para siswa cepat bosan dan lebih menantang para siswa untuk mengikuti pelajaran yang diberikan melalui sesuatu yang beragam. Nah, lantas bagaimana cara menjadi guru kreatif atau bagaimana cara kita membangun diri untuk menjadi seorang guru yang kreatif? Pertama, konsentrasikan diri pada perencanaan mengajar. Guru kreatif selalu membuat perencanaan belajar. Dengan perencanaan belajar yang beragam dan matang akan membuat proses berjalan dengan lancar. Nah, ini seperti seorang guru itu selalu menyiapkan modul-modul atau bahan bacaan bagi para siswanya sebelum mengajar. Ini seperti hal-hal yang seperti itu. Lalu yang kedua, terbuka untuk perubahan. Guru harus menyesuaikan diri untuk setiap perubahan yang terjadi di kelas. Lalu yang ketiga, siap diajak kerjasama. Guru harus bisa menyesuaikan dan mendekatkan diri kepada peserta didik. Jika guru bisa dekat dan disukai peserta didik, maka mereka akan mau bekerja sama dalam setiap pembelajaran dan di dalam kondisi apapun di kelas. Guru juga harus bisa membuat para siswa mempercayainya. Nah, sekarang bagaimana sih ciri-ciri guru yang kreatif? Yang pertama, mampu menghasilkan ide-ide yang akurat sesuai dengan masalah yang dihadapi. Tadi pengertian kreativitas sendiri itu adalah langkah-langkah baru. Nah, di dalam satu kelas tidak mungkin siswanya itu memiliki sifat yang berbeda. Mereka datang dari berbagai daerah, latar belakang budaya yang berbeda. Ini tidak mungkin di dalam satu kelas itu tidak terjadi masalah. Nah, ciri-ciri guru kreatif, dia akan mampu menghasilkan ide-ide yang akurat sesuai dengan masalah yang dihadapinya. Lalu yang kedua, guru kreatif memiliki kemampuan untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan sebelum mengambil keputusan akhir. Biasanya, guru yang kreatif akan melihat dulu masalahnya, lalu membuat daftar solusi, lalu mempertimbangkan kembali sebelum dia benar-benar bertindak untuk mengambil keputusan akhir. Lalu yang ketiga, mampu membuka pikiran terhadap hal-hal baru. Yang keempat, seorang guru yang kreatif harus mampu melihat suatu masalah secara mendetail.
Yang kelima, mampu menciptakan ide-ide baru. Karena kreativitas itu tentang gagasan-gagasan pemikiran. Nah, untuk menjadi guru yang kreatif tidak lepas dari tantangan. Nah, apa sih tantangan untuk guru kreatif ini? Menjadi seorang guru tentu bukanlah sesuatu yang mudah. Guru banyak menghadapi masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Misalnya, permasalahan dalam pengajaran yang membuat para siswa bosan dan sulit untuk memahami materi. Tugas seorang guru adalah mencari solusi atas masalah-masalah tersebut. Guru harus mempunyai ide-ide yang akurat dan dapat menjadi solusi dalam proses pembelajaran yang mampu menarik perhatian siswa. Seorang guru harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Semakin lama zaman semakin berubah, hal tersebut juga berhubungan dengan peserta didik. Dengan perubahan zaman, maka sifat dan perilaku peserta didik juga akan berbeda. Disinilah guru harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Guru harus bisa menyesuaikan diri dan menjadi dekat dengan siswa walau berbeda generasi. Kesimpulannya adalah, menjadi seorang guru merupakan suatu pekerjaan yang bisa dibilang cukup berat, namun pekerjaan ini sungguh mulia. Karena bukan hanya bertugas sebagai pengajar, tapi juga mendidik, mengarahkan, dan membimbing siswanya ke arah yang baik. Dalam proses pengajaran, seorang pendidik atau guru harus bisa menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman dan dekat dengan peserta didik. Guru sebaiknya menjadi seseorang yang kreatif agar apa yang dipelajari siswanya menarik minat siswa untuk belajar. Dengan metode pembelajaran yang beragam, tentu akan membuat siswa tertarik dan antusias untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Seorang guru juga harus menjadi pedoman dan inspirasi anak didiknya dengan menerapkan nilai-nilai yang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Vira, terima kasih presentasi yang telah disampaikannya. Kita lanjut saja ya kepada Ihda. Ada nggak Ihda? Ihda nggak ada ya? Oke, Ihda, sekali lagi Bapak panggil. Ihda ada? Nggak ada? Yasmin, silakan Yasmin. Hadir Pak. Nah, Yasmin ya. Oke Yasmin. Iya Pak, saya share screen-nya lewat Vira Pak. Nggak apa-apa. Silakan. Kamu kameranya bisa dibuka kan kamu tuh? Bisa Pak, sebentar. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Awaldina Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi PPT yang telah saya buat, yaitu yang berjudul Membangun Guru yang Komunikatif. Next slide, Vira. Vira, slide selanjutnya. Mohon maaf. Ya, sebentar. Viranya tidur kali. Sebentar, macet. Vira, kamu tidur bukan? Macet Pak, sebentar. Oke. Oke, langsung saja. Di slide pertama terdapat pendahuluan. Nah, pada dasarnya, pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Slide berikutnya, Vira.
Oke, baik. Di sini terdapat pengertian secara umum. Pengertian pertama, pengertian guru, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Berikutnya terdapat pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan atau audiens, baik itu dalam bentuk simbol, lambang, dengan harapan bisa membawa atau memahamkan pesan itu kepada peserta didik atau siswa jika di kelas atau pada masyarakat serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku. Pengertian berikutnya ada pendidik yang komunikatif. Pendidik yang komunikatif adalah pendidik yang mampu menjalin komunikasi yang baik dengan anak didik. Hal ini sangat diperlukan agar pembelajaran yang dilakukan dapat berjalan secara lancar. Vira, mohon maaf, slide-nya menghitam. Oke, baik, akan saya lanjutkan. Slide berikutnya, Vira. Berikutnya, tujuan metode komunikatif. Menurut Farrell pada tahun 2009, guru menggunakan komunikasi di kelas itu untuk mencapai 3 hal. Antara lain, memperoleh pengetahuan yang relevan dari siswa, menanggapi hal-hal yang siswa katakan, dan menggambarkan pengalaman yang mereka bagikan. Slide berikutnya, Vira. Berikutnya mengenai proses pengajaran komunikatif. Pengajaran yang komunikatif adalah proses di mana guru memilih dan merencanakan apa yang dipelajari murid seperti isi atau materi pelajaran, lalu memutuskan bagaimana cara terbaik menolong para murid untuk belajar, metode dan pendekatan pengajaran, dan menentukan bagaimana kesuksesan pengajaran ditetapkan, serta bagaimana kemajuan belajar murid dapat dikomunikasikan atau dievaluasi dan umpan balik. Berikutnya, Vira. Baik, bentuk komunikasi. Dari bentuk komunikasi itu sendiri, kunci penting demi mewujudkan proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa, yakni para guru itu harus menyampaikan komunikasi secara efektif. Bentuk komunikasi yang diharapkan muncul dalam proses pembelajaran adalah komunikasi dua arah, two-way flow of communication, di mana pendidik dan peserta didik dapat saling menempati posisinya baik sebagai komunikator sekaligus komunikan. Untuk mencapai interaksi belajar mengajar, perlu adanya komunikasi yang jelas antara guru sebagai komunikator dengan siswa yang sebagai komunikan. Berikutnya, Vira. Baik, berikutnya di sini terdapat strategi komunikasi efektif pada siswa. Strategi pertama yaitu menjadi komunikator yang handal. Lalu yang kedua, mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, menerapkan metode belajar diskusi. Yang keempat, menerapkan metode belajar debat. Yang kelima, menerapkan metode belajar presentasi. Yang keenam, menjadi pendengar yang baik dan aktif. Yang ketujuh, mendorong siswa untuk lebih ekspresif. Yang kedelapan, memberikan umpan balik. Yang kesembilan, lakukan pengulangan dalam menjelaskan suatu materi. Dan yang terakhir, memilih topik yang relevan dan menarik. Berikutnya, kesimpulannya, pada dasarnya guru ditempatkan dalam posisi sebagai komunikator karena tugas dan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran. Sedangkan siswa ditempatkan sebagai komunikan. Proses pembelajaran komunikatif pun akan berjalan jika komunikasi dan interaksi antara guru dengan siswa terjadi secara intensif. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Jasmine. Sekarang yang terakhir adalah sudah Tasa. Silakan Tasa Murti. Tasa Murti, silakan. Ya, Pak, baik. Untuk share screen-nya sama Alia, Pak, boleh tolong Boleh, dijadikan silakan. host. Nggak apa-apa. Dari Teh Siti Alia ya? Siti Alia Azhari. Iya, benar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Murti Larasati dari kelas. Hari ini saya akan membawakan presentasi dengan judul salah satu kewajiban guru memberi bimbingan dan pembinaan. Next slide. Lagi. Pertama ada latar belakang masalah. Pada era globalisasi saat ini, di Indonesia khususnya, dalam dunia pendidikan terdapat permasalahan yang cukup serius, yaitu demoralisasi. Demoralisasi atau yang diketahui sebagai kerusakan moral yang dialami peserta didik. Rusaknya moral peserta didik dapat diakibatkan dari banyak faktor seperti kurang ditanamkannya pendidikan agama ataupun kurangnya pembinaan dan pengembangan karakter. Karena itu, diharapkan sebagai seorang guru mampu dalam memberikan pengaruh yang positif terhadap peserta didik maupun lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya, next slide, ada definisi guru. Dari Jamarah 2010 menjabarkan pengertian guru sebagai seorang pendidik yang memberikan ilmu pengetahuan dan mengajarkan nilai-nilai kepada peserta didik di sekolah. Jamarah lalu melanjutkan bahwa pandangan masyarakat terhadap seorang guru adalah sebagai profesi yang dapat mengajarkan ilmu pengetahuan di suatu tempat tertentu seperti sekolah, masjid, ataupun rumah. Lalu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah jalur serta pendidikan formal. Lalu selanjutnya ada kewajiban guru. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada pasal 20, maka guru berkewajiban sebagai berikut. Pertama, ada merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua, ada mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Lalu ada bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Lalu ada menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. Dan yang terakhir ada memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya ada definisi bimbingan. Menurut Nata Wijaja 1987 mendefinisikan bimbingan sebagai proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkelanjutan, agar individu tersebut dapat memahami dirinya, sehingga sanggup mengarahkan diri dan dapat bertindak wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan keluarga serta masyarakat. Menurut Wardati 2011, menyatakan bahwa tujuan bimbingan, bisa di next slide. Oke. Menurut Wardati 2011 menyatakan bahwa tujuan sekolah adalah membantu siswa untuk mengatasi kesulitan dalam belajar sehingga memperoleh prestasi belajar yang tinggi, mengatasi terjadinya kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik yang dilakukan pada saat proses belajar mengajar berlangsung dan dalam hubungan sosial. Lalu ada mengatasi kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan kesehatan jasmani, mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kelanjutan studi, dan mengatasi kesulitan yang berhubungan dengan perencanaan dan pemilihan jenis pekerjaan setelah mereka tamat. Lalu selanjutnya ada definisi bimbingan. Pembinaan, definisi pembinaan. Secara umum, dalam peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2008, pembinaan peserta didik merupakan kegiatan yang ditujukan
untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Next slide, ada tujuan dari pembinaan peserta didik yang termuat dalam Permendiknas nomor 39 tahun 2008, pasal 1 yang meliputi mengembangkan potensi peserta didik secara optimal, meliputi bakat, minat, dan kreativitas. Lalu ada memantapkan kepribadian peserta didik untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh negatif dan bertentangan bertentangan dengan tujuan pendidikan. Lalu ada mengaktualisasikan potensi peserta didik dalam pencapaian prestasi unggulan sesuai bakat dan minat. Dan yang terakhir ada menyiapkan peserta didik agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani. Dan selanjutnya ada kesimpulan, yaitu dalam membimbing dan membina peserta didiknya, guru harus mampu untuk mengoptimalkan perkembangan peserta didik, serta mengarahkan bakat dan minat peserta didik. Tujuan membimbing peserta didik yaitu untuk membantunya dalam berbagai kesulitan yang dialami, serta memperbaiki sikap buruk yang berhubungan dengan proses belajar maupun hubungan sosial mereka. Sedangkan mengembangkan dan mengaktualisasikan minat serta bakat peserta didik. Selain itu, bertujuan untuk memantapkan peserta didik agar terhindar dari hal negatif dan dapat menjadi pribadi yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Tasya. Dari teman-teman yang lain juga sudah menyampaikan presentasinya ini. Untuk sementara ya ada komentar, kalau ada pertanyaan, kalau ada yang disampaikan dipersilakan. Pak, maaf saya belum presentasi, Pak. Siapa namanya? Firda. Yang dari kelas 6B, Pak. Firda, oh yang tadi, oke, silakan Firda, yang pertama itu, ya. Iya. Oke, silakan Firda. Oke, Firda, udah bisa? Sebentar, Pak. Coba yang lainnya itu dimatikan, dimute dulu ya. Iya, Ini, Pak. kasih kesempatan si Firda ini. Oke, apanya lagi Firda? Belum bisa, Pak. Bentar, Pak.
Ada tamu-tamu kesini ya? Ada siapa-siapa? Oke. Kamar sudah dipel? Ya, masuk aja di pel. Belum dempel-pel. Buka aja di pel. Nanti itu apa tuh? Sangat padat acara. Di pel dulu nggak apa-apa. Firda? Halo? Firda? Iya Pak, maaf Pak, belum bisa Pak, saya ngirim screen-nya. Kenapa nggak bisa? Firda, kok nggak bisa-bisa? Ini Jelia. Kalau gitu minggu depan aja lah, Firda ya. Firda. Iya Pak. Oke, kalau belum bisa minggu depan aja kalau gitu ya. Oh iya Pak, baik Pak. Udah 5:30. Nah ini Iya oke. Pak. Sementara gitu aja dulu aja, tetap ya. Oke, absen kita tutup sendiri. Terima kasih ya. Kita mudah-mudahan minggu depan Selasa tetap sesuai dengan jam ya, jam 10 ya. Oke ya. Ya, makasih ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.